Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,78%, dengan total market cap mencapai di 858 miliar US dollars. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 1,46% dalam 24 jam terakhir, di angka 16.800-an. Ya, jadi masih sama sesuai dengan analisa kemarin ya. Reject oleh 17.600 dan sekarang masih lanjut koreksi ke bawah ya. Untuk Ethereum dia malah cukup unik, dia malah meningkat sebesar 2,5%-an dalam 24 jam terakhir di angka 1.270-an. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,18%, untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,64%, Cardano terkoreksi sebesar 3,61%, Dogecoin terkoreksi sebesar 3,56%, dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 4,5%-an. Jadi overall cenderung semua terkoreksi ya. Nah, untuk economic calendar bisa dibilang hari ini nggak ada yang ekstrim penting ya. Dari US hanya ada 2 data dan dua-duanya hanya bintang 2 saja ya. Dan untuk besok juga kita bisa lihat tidak ada event sama sekali bahkan. Jadi mungkin 2 hari ini kita bisa ngelihatnya secara pure technical analysis. Semoga seperti itu ya. Semoga nggak ada lanjutan berita buruk dari ya, drama FTX ya. Nah, seperti yang kita tahu FTX sekarang sudah file for bankruptcy. Jadi mereka officially sudah sudah bangkrut lah kesannya ya. Nah, jadi bisa dibilang ini cukup mengagetkan ya karena hanya dalam seminggu lalu saja sepertinya FTX nggak ada masalah ya dan Sam Bankman-Fried masih dianggap sebagai salah satu orang yang terhebat dalam dunia cryptocurrency ya, mungkin salah satu orang yang dianggap jenius dalam dunia cryptocurrency. Tiba-tiba hanya dalam seminggu saja berantakan. Dan kita tahu dalam Senin lalu ya, dia mengatakan bahwa FTX is fine, dia bilang assets are fine, dan seterusnya. Sekarang Jumat, ya mereka file for bankruptcy. Gila ya. Lalu selanjutnya kita bisa juga di sini tentunya yang lebih parahnya adalah bukan masa FTX aja ya, tetapi ini mengirim satu shockwaves ke industri kripto yaitu membuat dia semakin hilang kredibilitas ya, semakin banyak orang yang kurang percaya, semakin juga membuat government atau pemerintah melakukan investigasi dan tentunya ya memperketat juga regulasi ya, which is itu ya bisa plus bisa minus juga sih di waktu bersamaan ya. Nah, setelah itu tentunya ada juga statement bahwa Sam Bankman-Fried sekarang sudah resign sebagai CEO dan katanya akan digantikan oleh corporate turnaround specialist yang bernama John J. Ray III ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga di sini BlockFi ya. Ini lender dan BlockFi ini juga kena ya. Ya otomatis kena efeknya juga karena kita tahu BlockFi waktu itu di take over oleh FTX ya dan sekarang dia suspending operations ya. Dan selanjutnya kita bisa juga di sini Mr. Bankman-Fried ini juga dia ini di-back oleh beberapa highest profile venture capitalist juga di Silicon Valley seperti Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners dan seterusnya. Ya, jadi ya sebenarnya bisa dibilang ya dia di-backup oleh orang-orang yang kuat juga dulunya. Tapi ya lagi-lagi nggak berarti dia nggak bisa salah. Dan yang sedikit bikin deg-degannya lagi adalah SBF ini menyatakan bahwa FTX ini ya memiliki hubungan dengan 130 corporate entities. Nah, apa aja nih? Semoga aja nggak akan tambah memperparah kondisi market. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu news kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan bahas Bitcoin ya. Untuk Bitcoin sebentar ini dia sedikit loading ya, sedikit loading. Oke, nah ini chart biasa kita. Jadi sesuai dengan pembahasan kita ya, dia ke-reject oleh 17.620 di sini ya, kemarin dan kemarin lusa, sekarang mulai turun, tetapi kalau kita lihat di sini daily close-nya ketahan oleh Bollinger Band. Jadi ya bisa dibilang dia ngikutin Bollinger Band nih. Nah, tentunya buat lo yang pegang posisi short, mungkin sekarang dalam posisi bingung nih. Wah, Bang, mendingan TP atau enggak? Ya, balik lagi, tergantung lo konservatif atau enggak. Kalau konservatif dan lo ngerasa udah cukup lah, udah kena Bollinger Band di sini ya sudah TP aja. Tapi kalau lo ngerasa bahwa ini masih bisa nih sampai ke target kita yaitu 15.800-an, ya sudah hold aja ya. Tapi intinya secara daily ya masih sesuai dengan pembahasan kita kemarin di sini ya.
Setelah kapitulasi pada tanggal 9 November dan tanggal 8 November kemarin, gue bilang kemungkinan besar dia akan ke-reject oleh struktur ini, dan benar ya. So, selama dia masih di daerah sini, ya masih cukup bearish dengan possibility bisa lanjut membuat lower low ya. Kita lihat nih, apakah kalau sampai kena di 15.200 dia bisa mantul atau enggak ya. Jadi PR-nya adalah andaikan sampai nanti kena ke 15.000 lagi, harapan gua adalah dia bisa mantul di struktur ini ya. Kalau dia sampai jebol, ya sudah, siap-siap kemungkinan besar 12.000 di tangan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk long termnya kita bisa lihat juga di weekly ya, otomatis berantakan ya. Kita bisa lihat dia kapitulasi total di sini secara weekly jelas masih apa ya, temanya masih lower low dan lower high ya. Di sini lower low ya, belum lower low, di sini membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya ya. Jadi masih buruk jujurnya. Dan seperti yang gue bilang ya, ada probabilitas kalau sampai ini tembus dan nggak mantul lagi ya, atau mungkin lebih tepatnya dia menembus juga struktur di 15.600, ya sudah, ada probabilitas dia akan bisa sampai ke 12 ribuan, which is kind of bad ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Ironisnya indeks dolar melemah ya. Kita udah bilang dari kemarin yang kita harapkan adalah indeks dolar yang melemah. Tetapi karena Bitcoin-nya kena ya bukan Bitcoin yang kena masalah sih tepatnya ya. Ada permasalahan dari FTX yang membuat contagion effect ke cryptocurrency market. Akhirnya walaupun di XY terus turun, Bitcoin juga ikutan turun ya. This is kind of bad. Nah, tapi kita bisa lihat pada faktanya risk on aset lain yang nggak ada masalah seperti kripto, naik-naik aja seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones. Jadi ya, semoga saja permasalahan spesifik kripto ini bisa cepat beres, dan di XY bisa terus turun. Ya. Kalau di XY bisa terus turun, dan basically masuk ke bear market, ini tentunya akan tetap bisa menjadi awalan dari bull run. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan sekali lagi, kalau buat lo yang masih bingung gimana secara fundamentalnya bisa benar-benar menjadi bear market untuk indeks dolar, yaitu adalah the Fed yang mulai benar-benar pivot dan mulai melakukan QE. Kalau sampai dia benar-benar melakukan QE atau quantitative easing seperti di 2020 alias printing money, nah di situ dia cryptocurrency market akan terbang lagi menurut gua. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Sebentar lagi kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue harus ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya bukan menjadi financial advice, tapi untuk menjadi suatu edukasi. Ya, jadi lu bisa ngerti charting. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lu bisa like our videos, bisa juga share our videos, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana di sini kita ada 3 event untuk bulan November. Yang pertama, kita berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14 Pro Max. Ya, jadi buat lo yang udah pengen beli iPhone 14 nih, ditahan dulu, ada kemungkinan kalian bisa menang dari BitGet. Cara kerjanya seperti apa? Simple ya. Yang pertama, kalian bisa memenangkan ini dengan trading volume. Apabila lo masuk ke top 8 dari competition price ini, kalian bisa berkesempatan sekali lagi untuk mendapatkan iPhone 14. Buat ngeceknya gimana, Bang? Kita bisa cek di sini sudah ada rankingnya. Ya, apabila lo masuk ke sini, ya lo berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14. Lalu selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan 40 USDT untuk pengguna baru. Kita bisa dapatnya dengan berbagai macam cara ya. Ada untuk kita yang ingin mendaftarkan diri bisa mendapatkan 2 USDT, lalu deposit pertama mendapatkan 3 USDT, lalu perdagangan spot atau futures pertama bisa mendapatkan 10 USDT, dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk jumlah perdagangan atau deposit, berlaku hanya untuk 2000 pengguna pertama saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo ikutan secepatnya ya. Dan setelah itu juga ada bonus hingga 180 USDT. Lagi-lagi ada bagannya juga spesifik, jelas. Dan buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin bikin akun di BitGet dan mulai trading BitGet. Dan sekali lagi, buat lo yang belum punya akun, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan sekarang kita ke Bitcoin. Ya, seperti yang sudah kita bahas, masih sama seperti analisa kita kemarin-kemarin. Ya. Jadi dia ke-reject di 17.621, bahkan terjadi konfirmasi. Jadi harusnya kan lu sudah punya posisi short ya kalau lu tertarik untuk buka posisi futures. Sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar, coba kita cek di sini, not bad,
4,78%-an ya. Nah, jadi sekarang gimana nih Bang, TP nggak? Ya tergantung, gue dibilang dari kemarin ya, lo konservatif atau agresif. Kalau lo agresif, ya sudah, stick aja di 15.874, yaitu struktur daily close, yaitu atau bisa dibilang struktur support juga di tanggal 9 dan 10 November kemarin, ya. Itu untuk yang lebih agresif. Tapi kalau buat lo konservatif, bisa lihat juga bahwa Bollinger Band, ya, atau lower band, sekarang bisa dibilang dia menjadi suatu support juga ya. Jadi kalau lu pengen TP-nya udahlah di Bollinger Band aja yang lebih konservatif, boleh, yaitu di sekitar 16.500-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long gimana? Untuk posisi long seperti biasa gue disclaimer dulu bahwa posisi long sekarang dalam kondisi seperti ini cenderung lebih beresiko dibandingkan kita buka posisi short ya. Oke, tetapi ya setup-nya kurang lebih sama seperti kemarin. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 15.800, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 17.621 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi long dan posisi short. Untuk posisi spotnya ya atau buy limitnya, yang pertama kalian bisa pertimbangkan antara di 15.800 yaitu support daily ya support struktur daily, atau kalian bisa juga ambil di 15.600 yaitu adalah buy limit yang sudah kita sering bahas, yaitu bukan struktur tapi satu statistik yang sudah terjadi 2 kali sebelumnya di bear market siklus-siklus sebelumnya apabila dia terjadi weekly close di bawah dari MA200. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa daily close-nya jam 7 pagi tadi berhasil di atas dari 1276. That's quite good, ya, that's quite good. Nah, tinggal pertanyaannya, ini kita buka posisi long atau enggak? Karena technically speaking, ini adalah retest 1. Sementara ini bisa masuknya ke retest 2. Nah, lagi-lagi gue balikin ke lu mau ambil resiko lebih nggak dalam posisi long? Seperti yang gue bilang, dalam sentimen sekarang ya cenderung lebih beresiko untuk buka posisi long. Jadi buat lu yang tertarik untuk buka, monggo ya bisa aja langsung market buy atau ya mungkin kalau sekarang ya, by the time sekarang gue record bisa market buy, tapi kalau nanti sudah naik lagi, lu bisa pending order di daerah 1276. Ya, intinya terjadi retest 2 di sini. Tentunya target TP-nya adalah di 1331. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di 1331 sebagai resisten, lo bisa pertimbangkan untuk nge-short di sini dengan target TP yang dibalik ke 1276. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dibilang untuk Ethereum dia masih lebih oke dibandingkan dengan BTC ya. Yang pertama dia secara makro ya, bukan secara di sini. Kalau di sini yang membuat lower low. Tapi kalau secara makro dari low dia di sini di sekitar 1000 lah kalau kita buletin ya. Terendahnya sampai 1996. Dia nggak lanjut membuat lower low. Ya dia masih hold di daerah sini. Sementara kalau BTC sih ya lu lihat sih lah, udah jebol membuat lower low secara makro. Nah, jadi untuk Ethereum setidaknya ada itu ya. Nah, tinggal harapan gue adalah kalau sampai BTC kembali ke banting, harapan gue Ethereum bisa bertahan di atas dari 1000 USD. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP, dan untuk XRP kita bisa lihat ternyata kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, XRP gagal mempertahankan 38 sen dan daily close di bawah dari struktur. Artinya kita mulai ada peluang untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 38 sen sini. Kalau terjadi konfirmasi, ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Target TP-nya di mana? Target TP-nya ada dua seperti biasa. Target TP yang lebih konservatif yaitu di 33 sen di sini ya. 33 sen. Sementara yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 30 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita lihat mantulnya di mana. Kalau dia mantul di 33 sen seperti ini, retest 1, retest 2 di sini udah kita buka di sini. Ya, target TP-nya 38 sen, hanya satu saja. Tapi kalau ternyata nembus bahkan sampai 30 sen ya, dan dia mantul 1, 2, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 30 sen
dengan target TP yang lebih beragam kesannya ya. Yang pertama yang konservatif di 33 sen, yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 38 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Secara spot ya mungkin lu bisa pertimbangkan di 30 sen aja. Karena itu mungkin struktur yang pentingnya ya. Kesannya kayak $1000 versi XRP. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. PR secara makronya ya, jangan sampai tembus 30 sen. Karena kalau sampai tembus 30 sen, ya sama kayak BTC tembus 17.000 kemarin. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat ya, dia kemarin nggak berhasil bertahan di atas dari 301,7. Dia tembus 3 support ya, 301, 296, dan juga MA50. Tapi sesuai dengan pembahasan kemarin juga, untungnya BNB masih bertahan dan diliklus di atas dari 200. Semoga saja pada hari ini bisa kembali bertahan di atas dari 200 ya. Nah, kalau kalian pengen buka posisi long di 200 boleh nggak? Boleh aja, secara SOP nggak salah ya. Tapi kalau kita lihat di sini cukup banyak resisten ya. Jadi ya boleh aja tapi masuknya lebih ke resiko yang lebih tinggi karena resistennya sangat dekat ya. Dan target TP-nya bisa pertimbangkan antara di MA50 atau di 296 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, lo bisa pertimbangkan antara di, ya kalau di MA50 mungkin nanggung ya. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 296,8. Kalau terjadi konfirmasi di sini, monggo bisa buka posisi short dengan target TP-nya biasa di MA200 atau di 282,7 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara spot. Mungkin kalau gue sih lebih nyamannya target spot kita di 263,6 yaitu summer low dari 2021 di BNB ya. Jadi secara spot seperti itu, secara struktur lagi-lagi not that bad ya. Dia salah satu yang recovery-nya lumayan pada tanggal 10 Novembernya. Tinggal harapan kita adalah dia tetap bisa bertahan di atas dari MA200. Kalau itu bisa terjadi, ada probability BNB bisa bertahan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat posisi short kita sudah kena TP ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin, retest 1, retest 2 di daerah $1.12 dan dia koreksi. Setelah koreksi, hari itu juga langsung ke target TP di $1 lebih 2 sen kalau kita buletin di sini ya. Berarti buat lo yang kemarin ngikutin, harusnya sudah dalam keadaan profit dan sudah TP tentunya ya di $9 bukan $9 sorry 9% ya 9,47%. Not bad ya. Jadi lagi-lagi walaupun dalam kondisi market yang seperti sekarang kita masih bisa take profit ya, masih bisa ambil profit dari markets. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang ini dilema yang sama seperti di Ethereum kayaknya ya. Ini sudah terjadi retest 1, ini retest 2 technically. Apakah kita ambil posisi long atau tidak? Lagi-lagi gue balikin ke lo. Kalau lo mau terima resiko yang lebih besar, ya sudah. Ambil aja posisi longnya dengan target TP di $1 lebih 12 sen. Ya. Karena ini lagi-lagi sudah terjadi retest 1, retest 2. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic. Quite simple ya. Dan untuk spotnya, gue pribadi masih sama di daerah kemarin. Udah kena juga di $1 lebih 2 sen di sini. Jadi ya sudah, tinggal kita tunggu saja. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot itu adalah jangka panjang. Jangan berpikir bahwa di hold hanya seminggu, 2 minggu, atau bulanan saja. Ya. Jadi harus punya mindset yang berbeda dibandingkan dengan futures trading. Dan sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, seperti biasa gue ingatkan, jangan over leverage. Jangan sampai kalian menggunakan uang panas di dalam cryptocurrency market. Kenapa? Ya lo lihat sendiri ya, cryptocurrency market adalah satu aset kelas yang masih sangat volatile dan masih baru ya. Orang bilang, "Wah, jangan pernah invest di kripto soalnya volatile." Well, guess what? Dulu saham pun ya waktu dia masih baru ya dan bisa dibilang masih masih di infancy mereka ya. Ya, mereka juga sangat volatile dan banyak juga kasus-kasus seperti ya FTX, Voyager dan kawan-kawannya. Jadi lagi-lagi kita bisa dibilangnya adalah pionir ya. Dan tentunya dalam masa-masa kita seorang pionir pasti ada negatifnya. Negatifnya adalah ya mungkin lack of regulation, lack of safety gitu dan beberapa masalah-masalah seperti exchanger ya. Nah, tetapi kalau kita bisa bertahan di situ, berpikir long term ya, kita kedepannya bisa menurut gua mengalami
suatu profit yang luar biasa besar ya. Nah, tinggal kita mau nggak berpikir secara long term. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.